Kembali lagi bersama Room Story. Di video malam hari ini, gue udah kedatangan seorang narasumber yang ingin menceritakan pengalaman horornya. Bang Frans, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Sendiri gimana Bang? Alhamdulillah. Makasih nih Bang, udah nyempetin waktunya buat nge-share cerita Bang di Room Story. Jadi awalnya pengalaman Abang nih gimana Bang bisa dapet kejadian horor kayak gini? Jadi ceritanya tuh dulu gue masuk pesantren di daerah Bogor Bang. Nah, gue tuh digangguin Bang, kayak ditindihin sama makhluk kayak gitu, sampai gue ditongolin Bang di depan muka gue pisan. Kalau kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Frans, pantengin terus video ini sampai habis. Buat kalian yang punya cerita horor nyata, bisa langsung aja DM ke Instagram gua atau kirimkan email kalian. Nanti link di deskripsi gua taruh di bawah. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya, atau share ke teman-teman kalian yang suka dengan cerita-cerita horor seperti ini. Daripada kepanjangan, langsung aja. Ini adalah ceritanya. Jadi di tahun 2016 itu gue masuk pesantren Bang. Pesantren itu lokasinya di Bogor. Nah, pesantren gue tuh cukup luas Bang. Kalau gue masuk tuh kayak perkenalan sama teman gue, senior gue. Jadi kan di pesantren kan satu kamar tuh bukan buat satu orang Bang, rame-rame. Nah, di situ 3 hari situ kan gue udah mulai akrab sama teman gue, senior gue. Ceritanya teman gue lagi ngumpul nih sama senior gue. Nah, senior gue tuh ngeceritain masalah horor yang ada di pondok gue. Nah, dari situ kan ya gue kepo kan ya. Jadi kata senior gue tuh ada kakak kelas yang dulu sebelumnya nempatin di kamar gue nih. Cerita dia tidur jam 10. Nah, emang kan di pesantren gue tuh jam 10 tuh jadwal tidur kan ya. Yeah. Dari situ dia kebangun jam setengah 12 tuh kebangun Bang. Kan posisi dia kan ada pada namanya jemuran tuh, jemuran besi panjang. Nah, nggak sengaja dia ngeliat di atas jemuran itu ada cewek Bang. Ya kan bingung ya, namanya pesantren, kamar laki semua, kok tiba-tiba ada cewek gitu. Sosok perempuannya kayak gimana Bang? Sosoknya itu rambutnya panjang, mukanya pucat tuh, banyak darah gitu dah. Nah, bajunya tuh lusuh Bang, banyak darah juga, berlumuran darah. Nah, dia panik dong ya, bangunin temennya, nggak bangun temennya tuh, yang temen yang di samping dia. Ya udah dia coba tidur lagi. Pas besokannya tuh dia dibangunin sholat subuh sama senior gua. Nah, dia bilang ke senior gua katanya sakit. Habis sholat subuh itu kakak kelas gua tuh ngomong sama senior gua, katanya dia sakit. Nah, dia cerita tuh semalam dia ngeliat apa gitu-gitu. Nah, senior gua pun percaya kan ya, emang sebelumnya juga dia pernah diganggu di situ di kamar itu. Oh, jadi sebelumnya yang lihat ini cerita ke senior lu. Nah, senior lu ini juga pernah ngerasain hal yang sama, diganggu sama makhluk yang sama gitu ya. Nah, betul. Nah, dari situ kan udah pagi-pagi tuh temannya ada yang lihat Bang di atas jemuran itu tiba-tiba kayak melewati itu Bang, mungkin kok kayak bekas didudukin. Oh, jadi sampai kayak ada bekas fisiknya tuh kalau jemuran itu kayak pengok gitu, kayak Iya. bekas didudukin. Nah, bener Bang. Sampai segitunya ya. Iya. Jadi ada cerita lain nggak Bang selain cerita yang tadi? Ada Bang. Jadi kan ceritanya kakak kelas gua. Emang di pesantren gua tuh ada apa ya? Ada jadwal malam gitu, jaga malam. Posisi dia tuh berdua di asrama cewek tuh. Asrama cewek kan emang di atas kan ya, di pinggir jalan. Nah, temennya yang satu ini disuruh ke bawah mantau. Emang di pesantren gua tuh ada pohon asem gede. Sebelum pondok gua ada tuh pohon asemnya udah ada. Di sampingnya itu tuh ada gedung SMA. Ya kan namanya orang jaga malam kan pasti nyorotin ya lapangan segala macem tuh ke tempat gelap. Nah, pas dia nyorot-nyorot gini ada putih-putih Bang, nggak sengaja sorot. Pas dia balik lagi, pas banget tuh Bang tuh, itu sorotan senternya itu ke muka Bang, ada muka. Taunya itu pocong Bang. Oh,
Oh, itu sosok pocongnya tuh kayak gimana bang? Kali sih mukanya tuh hancur, darah mulu, bajunya udah kotor banget itu, tanamin tanah kubur itu ya. Iya. Pocong itu melototin bang ke abang kelas gua. Nih, dari situ dia langsung kabur bang, bilang lapor ke ustadz gua. Dia cerita, nah langsung dia ngundurin diri bang. Ngundurin diri gimana maksudnya? Ngundurin diri jadi nggak jaga malam itu, dia udah nggak mau lagi. Mungkin shock ya, takut gitu ya. Oh, jadi pas yang senior lu jaga malam ini, pas dia ngeliat itu langsung udah nggak mau jaga malam lagi gitu. Nah, ya takut tuh dia bang tuh. Besok aja dia sakit bang, gara-gara ngeliat itu. Sakit lagi sama kayak yang sebelumnya juga sakit ya? Iya. Pas ngeliat makhluk kayak gitu di pesantren tuh. Ada lagi nggak bang kejadian yang gitu bang? Oh ini ada lagi bang satu bang. Kan emang di pesantren gua tuh ada acara tahunan ya, acara drama gitu bang, drama bahasa Arab. Nah, jadi satu tim itu tuh ada bang, dia ceritanya tuh kayak horor, tapi horor komedi dan lucu-lucuan. Iya. Kan pasti kalau horor itu kan ada pakai cosplay pocong, kuntilanak gitu ya. Iya. Nah, acara berlanjut tuh ada satu santri bang, ngeliat di belakang backgroundnya itu ada pocong. Nah, pas dia ngeliat itu, dia ngeliat lagi tuh, sampingnya itu panggung tuh, depannya pisan. Ini kok cosplay pocongnya ada dua, yang satu lagi tuh yang tim itu tuh. Dan dia ngeliat, kok yang satu lagi ini apaan? Itu. Taunya dia ngomong kan ya ke teman sampingnya tuh. Dia ngomong, nah teman sampingnya itu panik bang, takut. Dia langsung lari. Terus senior gue itu ngomong gini, ente ngapain lari? Gitu ya. Terus dia ngomong tuh ke seniornya, itu kak di belakang background ada pocong. Seketika tuh santri ngeliat semua tuh ke belakang background, taunya emang itu pocong beneran bang. Geger itu bang. Jadi tuh emang sosokan pocongnya pas deket mana nih bang? Jadi kan ini background, panggung, di background panggung, di pojok situ bang. Emang kan acara di gor ya, di pojok di atas gitu, kayak melayang. Oh kayak melayang. Sosoknya jelas nggak bang? Mukanya gimana? Kurang jelas sih, katanya mah kurang jelas. Cuman ada bayangan kayak bentukan pocong. Bentukan gitu. pocong tapi jelas itu bang bentukannya, mukanya kurang jelas. Kan geger tuh bang ya, Iya. acara itu. Nah salah satunya tuh santri ada yang kesurupan bang. Oh, abis ngeliat pocong ini? Iya, kesurupan. Terus ada tuh senior gue manggil ustadz gue dong. Dia ustadz hafiz Quran lah. Iya. Nah dibacain sama ustadz itu, hebatnya apa bang? Itu pas dibacain malah dilanjutin bang sama yang itu. Mungkin itu jadi Islam lah ya? Oh, jadi pas dibacain ayat suci Al-Quran, makhluk ini yang masuk ke teman lu itu ngelanjutin bacaan si ustadz lu gitu? Iya. Oh, itu kayaknya gini Islam sih Bisa soalnya. jadi sih. Kalau emang dia sampai hafal tuh ya, itu mungkin kalau gue langsung di situ ya kayak terpukau gitu mungkin. Gue ngerasa kayak anjir ini setan kok malah pinteran dia gitu ya. Iya, nah kayak gitu. Abis itu saya tanya kayak nyampein pesan gitu bang ke semua santri. Atau kalau emang ada drama kayak gitu nggak boleh kayak cosplay setan gitu-gitu. Oh, Mungkin situnya apa ya, nggak suka ya penunggu situnya ya. bisa jadi tuh bang. Kesel ya, makanya dia sampai kayak gangguin gitu ya kan. Iya, hawanya juga panas bang di situ. Setelah habis nyampein pesan tuh dia tiba-tiba langsung keluar, sadar tuh udah langsung santrinya. Terus ada kejadian apa lagi bang selain itu bang? Jadi ada nih bang nih, ini mah pengalaman pribadi gue ya. Jadi cerita tuh gue udah 2 bulan di pesantren. Nah gue tuh emang orangnya usil kan ya. Gue posisi gue tuh di atas balkon bang. Ada temen gue abis ngambil makan sekitaran jam 8 lah. Dia jalan di bawah balkon itu, gue ketawain bang. Gue kan emang bisa ya niruin suara kuntilanak gitu. Nah dia kabur kan ya. Abis dari situ selang 2 jam kan jam 10 tuh. Bel tidur. Oh, jadi kalau mau tidur tuh ada bel ya? Iya, gue tidur, terus dibangunin tuh jam 2:30 buat sholat tahajud. Nah gue mau kencing dulu dong. Nah posisi kamarnya itu di belakang itu di lorong belakang lah. Gue masuk, baru gue mau buka celana tuh, tiba-tiba di kuping gue tuh ada yang ketawa bang. Oh, itu ketawa jelas bang itu? Jelas banget tuh bang, bener-bener jelas. Boleh lu contohin bang, ketawanya gimana? Ketawa itu kayak gimana? Gini ya?
gitu pokoknya dah. Oh berarti ketawa kayak ketawa kuntilanak gitu ya? Bener bang. Nah dari situ gua buru-buru dong. Habis itu gua nggak cerita dulu ke teman gua. Habis sholat subuh tuh gua cerita langsung tuh di kamar sama temen gua. Nah temen gua percaya dong. Terus gua juga cerita sama senior gua. Terus senior gua juga langsung bilang tuh ke gua, kata pribumi sono, ada yang ngeliat tuh di belakang kamar gua tuh, di belakang gedung gua tuh ada rawa. Nah di atas rawa itu ada kerajaan goib bang, dikelilingi ular gede. Oh jadi kata pribumi sono itu kalau nggak salah gitu ya, katanya pernah ngeliat kayak ada kerajaan goib gitu. Betul bang. Oh mungkin ya yang gue tangkap ya, itu pesantren itu kayak serem gara-gara kayak ada penunggu yang di belakang itu tuh yang rawa. Iya Kayaknya bang. gitu. Ada lagi bang pengalaman pribadi lu bang? Ada nih bang pengalaman gua. Kan di pesantren gua tuh emang setiap minggu tuh ada acara ya. Setiap malam Jumat acara pidato gitu. Acara mulai jam 8 tuh. Setelah acara berjalan tuh sekitar jam setengah 10 tuh lampu mati bang tiba-tiba. Sepondok tuh mati lampu. Nah acara otomatis dibubarin dong, pada keluar. Gua kan emang posisi gua tuh lagi ngobrol juga tuh sama senior gua. Temen gua udah pada ke kamar. Pas gua, nah gua kebelet kencing tuh bang tuh. Posisi kamar mandi gua tuh di lorong belakang. Nah gua lari ke kamar mandi. Gua baru buka pintu. Nah celana baru gua buka nih settingan nih bang nih. Nah seketika tiba-tiba pandangan gua ke depan tuh ada badan bang, ada bentuk badan. Ya kan cahaya kan ada cahaya bulan gitu, ventilasi lah. Iya. Gua ngeliat telusurin gua ke atas tuh, kok tiba-tiba ada bentuk pala tinggi tapi bang badannya tuh tinggi, sampai kayak nyentuh plafon gitulah. Nah, dari bentukan kepala itu rambutnya panjang bang nih, matanya merah, ada tanduknya juga bang. Melotot gitu bang, Melotot ke lu gitu? melotot ke gua. Nah dari situ tuh gua cengok kan ya, gua nggak bisa ngapa-ngapain. Terus dia ngegerung bang. Oh, emang suara geramannya gimana bang? Suaranya gimana gini? Gitu. Nah gua kaget kan ya, gua mau kabur nggak bisa. Gua coba tutup mata, gua kayak doa gitu dalam hati. Tiba-tiba hilang tuh di bang dia. Gua langsung kabur dong ke teman gua. Ceritain ke teman gua langsung. Nah dari situ gua coba buat tutup mata dong ya, gua doa. Nah gua bisa kabur tuh bang, gua langsung kabur ke teman gua cerita. Nah teman gua tuh percaya tuh dari cerita gua yang gua alami tuh barusan. Dia takut tuh ada yang mau kamar mandi, nggak pada berani bang. Oh jadi pas lu cerita ke temen lu kalau lu ngeliat kayak genderuwo gitu lah ya di kamar mandi yang lu bilang tadi, temen lu langsung pada takut lah buat ke kamar mandi gitu. Iya bang, takut. Yang mau kencing juga nggak pada berani bang. Nah dari situ gua langsung meriang bang, badan gua pada sakit kepala gua. Gua dari situ kan gua nggak sekolah kan ya, emang badan gua sakit meriang gua. Paginya tuh jam 6-an gua cerita ke senior gua ngeliat kayak gitu. Nah dari situ senior gua ngomong tuh, ini emang semalam kamar kotor nih. Aneh tahu kata senior gua gitu nih. Emang kenapa kalau kamar kotor bang? Gua ngomong gitu. Nih jadi kan, nah kan sebelum lu masuk nih katanya ada kakak kelas gua nempatin di kamar sini. Jadi kamar itu bener kotor bang. Pas kamar kotor, dia tidur kan ya jam 10-an. Nah dia kebangun bang, gara-gara apa? Lemarinya lupa ditutup. Emang takut ada yang maling kan ya, namanya santri juga pasti ada kan ya. Pas banget posisi dia tidur, ranjangnya tuh ngadep kamar mandi yang itu bang. Nah di kamar mandinya itu ada nenek-nenek bang, sosok nenek-nenek. Sosoknya tuh kayak gimana bang? Sosok nenek-neneknya tuh kayak nenek-nenek biasa, pakai baju hitam gitu biasa. Rambutnya putih. Putih gak sih, nggak, sebenernya nggak serem-serem banget, cuma mukanya doang pucat gitu. Dia kan takut kan ya, ini mungkin yang diceritain senior itu bener gara-gara kamar kotor. Nah dia dari situ dia takut, tidur lagi, dia cerita ke seniornya itu. Udah dari situ tuh kamar nggak boleh kotor, kamar nggak boleh kotor, bener-bener bersih terus bang. Selang setahun gue kelas 3 gue pindah kamar lagi tuh bang tuh. Nah emang kan
kamarnya itu kan katanya emang angker juga nih ya, serem ya. Ceritanya kamarnya beda lagi nih bang sama kamar yang sebelumnya yang lu ceritain tadi. iya beda lagi, pindah lagi tuh. Setelah gua tidur bang, tidur jam 10-an tuh, gua tidur, gua emang udah ngerasa tuh kan bang ya, kalau mau di ketinggian itu ada bunyi tuh gua nggak bisa napas, nggak bisa gerak, ngomong dalam hati ya nggak bisa tuh, nggak bisa. Dari situ mungkin 5 menitan gua bisa lagi Gimana tuh bang? Lu tidur atau gimana? bisa sadar lagi lah gitu, bisa napas segala macam. Gue lanjut tidur lagi sampai 4 kali bang begitu tuh. Nah pas ke-5 kalinya bang, gue ngerasain tuh bener-bener ketindihan lagi, ada suara bang, suara anak kecil nyanyi. Gue nggak tahu kan ya nyanyi apa, itu bener-bener pengang banget bang di kuping gue pada sakit bang. Bisa lu contohin nggak bang? Suara nyanyian anak kecil ini gimana? Aduh, gue nggak bisa sih, soalnya cempreng, nggak jelas juga bang, kayak bukan bahasa Indonesia gitu bang. Nah dari situ kuping gue sakit kan ya, gue kesel tuh, kok gue di ketinggian mulu, salah gue apa ini? Gue kesel, ranjangnya gue injek tuh bang. Udah tuh, gue bangun lagi, gue sadar, gue tidur lagi dong. Semakin malam tuh, gue tidur, kena lagi tuh bang tuh, ketinggian biasa sih, nggak kayak digangguin gitu. Nah pas 11 kalinya bang, gue tidur nih, gue ketindihan lagi. Nah posisinya tuh mata gue masih bisa kebuka bang. Gue beraniin diri, nah pas melek di depan gue bang, ada kayak makhluk gitu bang, gede. Di depan nih ukuran sejengkal dah bang. Dia ngeliatin gue gitu, rambutnya panjang gitu. Depan-depanan sama gue, mukanya tuh pucat. Sini hancur, bener-bener hancur bang. Matanya merah, melototin gue. Udah situ, gue nggak bisa ngapa-ngapain bang. Gue coba buat merem lagi, gue doa, hilang tuh bang. Terus gue kan takut kan ya. Oh iya, di posisinya itu kan emang gue di pojok. Ada 2 ranjang lagi bang kosong, bawahnya tuh kotor. Mungkin gue takut, gue ngadep ke teman gue kan ya. Pas gue tidur lagi, mungkin 20 menitan ada dah, belakang gue ada yang gebuk bang, kenceng banget tuh. Padahal di posisinya itu kan kosong bang, 2 ranjangnya itu kosong. Oh nggak ada teman lu lagi di belakang lu ini? Iya nggak ada. Gue takutnya, kok ini siapa sih anjir gebuk gue di belakang padahal kosong. Gue nyelip tuh, dari situ gue nyelip ke teman gue tidur. Gue mau bangunin teman gue tapi nggak pada bangun. Udah tuh gue cerita ke senior gue. Kata senior gue, lu makanya kalau mau tidur, ente mau tidur baca doa, wudu. Nah udah dari situ. Itu udah sangkut pautnya nggak bang sama kamar lu yang kotor ini? Karena kan memang sebelumnya cerita di kamar yang sebelumnya ini kalau kotor nih ada kejadian janggal gitu lah. Itu kamar lu posisinya kotor apa gimana? Kotor bang, yang ranjang 20 itu tuh kotor banget, pakaian kotor. Nah pas seminggu dari kejadian itu, gue kan ceritanya lagi sekolah pondok kan ya, balik asar, habis asar tuh baca Quran tuh di masjid. Nah gue tiba-tiba alergi bang, pada gatal sini gue bang nih. Gue ngomong ke senior gue mau balik kamar tuh. Pas balik kamar, gue tidur tuh ya, dibangunin maghrib. Tiba-tiba pas bangun muka gue pada bengkak bang. Nah gue coba hubungin bapak gue dong ya, hubungin gue jemput. Nah, ada kejadian lagi nggak bang selain di pesantren ini? Ada bang, kejadian gue itu di rumah. Jadi kan cerita kan gue lulus dari pesantren tuh sering keluar malam ya, balik malam. Nah pas gue balik, di kampung gue tuh emang ada tanah gusur bang. Gue lewat tuh dari tanah gusur itu kayak ada yang merhatiin gue bang. Ya gue tuh kayak gue jalan naik motor. Nah sampai rumah tuh gue ngerasa kok merinding anjir. Gue ganti baju, gue tidur dong. Gue tidur. Nah gue ngerasa nih, ada yang mau nindiin gue lagi nih. Oh lu kayak udah feeling ngerasa nggak enak gitu? Iya. Sebenarnya kan gue udah pernah sering ketindihan. Nah tiba-tiba tuh ada suara lagi, gitu tuh. Tapi gue sadar bang, cuma nggak bisa gerak aja. Nah mata gue tuh masih bisa melihat, posisi gue tidur kan madep tembok kan ya, hordeng gue tuh warna hitam bang. Pas gue melek tuh sadar, nih tiba-tiba temboknya berubah bang, kayak kain putih gitu, lusuh bang, kotor. Gue kaget, kok ini apaan, dalam hati gue gitu, tapi gue nggak bisa gerak. Nah dari situ tuh
tiba-tiba gila gue nih kayak ada yang ngerayap tidur nih bang. Rambut bang, kayak orang gimana sih ngerasain rambut di leher gitu, gimana tuh? Iya. Tuh dari situ, dalam hati gue, ini apaan ya? Nah dari situ ada suara bang kayak ngomong tuh di kuping gue. Suaranya tuh kayak gimana bang? Nih dia ngomong kayak gini bang, halo, aku di samping kamu gak bisa kemana-mana gitu bang. Nah abis ngomong kayak gitu, paha gue kayak diraba gitu bang. Diraba tuh tangan kayak gimana sih, lu kerasa dong kuku panjang terus ngerasa kayak keraba gitu. Oh jadi lu kayak berasa bener-bener kayak dipegang gitu? Iya, gue panik banget itu bang, posisi gue takut kenapa-napa. Nggak lama tuh gue coba merem kan ya, emang gue masih sadar. Gue doa bang, tiba-tiba hilang tuh. Iya. Nah gue bilang ke bapak gue percaya tuh. Dia langsung anterin gue ke tukang sambur dah, pengobatan alternatif lah, bisa kayak gitu. Kata tukang sambur itu, gue emang beneran didemenin bang sama kuntilanak, disukain gue. Oh jadi kuntilanak nih yang... Iya, suka sama gue. Tapi lu sempet ngeliat sosoknya nggak? Wajahnya kayak gimana? Nggak sempet sih bang, cuma pakaian aja tuh yang itu, mungkin itu dia tuh. Tapi lu cuma kayak ngerasa ada yang kayak rambut di leher lu terus kayak ngeraba paha lu gitu. Iya. Tapi nggak sempet ngeliat mukanya kayak gimana? Nggak sempet. Kata yang tukang sumur itu, kuntilanak itu dari tanah gusuran itu bang. Yang gua ngerasa gua kayak dilatin gitu tuh pas melewat. Nah, ini itu aja bang cerita gua. Oke, jadi itu aja ceritanya dari Bang Franz. Makasih banget nih bang udah nyempetin waktunya buat cerita pengalaman horornya ke Room Story. Sampai sih bang, gua minta maaf nih bang kalau ada salah-salah kata. Makasih juga nih bang sebelumnya. Oke bang, gua ada sedikit pertanyaan nih buat lu nih. Kan tadi lu sempet cerita kalau sebelumnya yang cerita pengalaman santri lain nih yang pas lagi ada acara apa tuh bang, drama-drama gitu ya. Itu kan hampir seluruh pesantren kan pernah lihat nih ada pocong di belakang gitu ya. Itu suasana langsung kayak gimana bang? Yang pas ada acara itu acara langsung selesai apa gimana gitu? Acara langsung selesai bang. Pas ada yang kerasukan itu hawanya tuh yang bener-bener panas bang. Mungkin bukan 1, 2 tuh penunggu di situ, mungkin pada ngumpul ya di tempat itu nunggunya, jadi panas hawanya. Setelah itu bang, pas yang lu repan itu yang pas ketindihan pas lagi tidur, kan lu sempat ngeliat sosok yang emang jarak dekat banget sama lu ini, kayak lu tatap-tatapan gitu kan. Iya. Nah si makhluk ini tuh ada nyampein pesan nggak sesuatu ke lu gitu? Enggak sih bang, dia nggak nyampein pesan, cuma melotot aja ke gua. Mungkin kesel dia sama gua, perilaku gua gak demen kayak dia. Emang lu pas di pesantren ini emang kelakuan lu kayak gimana bang? Emang apa lu terbilang santri yang nakal kah? Atau emang iya atau gimana bang? Sebenarnya bisa dibilang gitu sih bang. Gua juga kan kadang teman gua tidur jahil, gua lempar bantal lagi tidur. Dia nggak suka kalau ngeliat gua kayak gitu ya. Mungkin ya, mungkin bisa jadi kayak lu nih diisengin biar lu gak makin nakal lah sama santri-santri lain gitu ya. Makanya lu dijailin lagi gitu. Kayak karma lah buat lu. Makanya buat kalian juga jangan iseng-iseng lah ke orang gitu, cukup ya udah diem aja, udah santai, gak usah banyak tingkah. Nah, satu lagi nih bang, pas tadi lu bilang yang lu ketindihan yang kedua kalinya nih bang, yang lu bilang kalau lu tuh disukain sama kuntilanak ya. Kan lu ditindihin nih bang, berasa kalau lu nih dipegang-pegang di raba-raba. Itu lu sempet ngeliat gak bang pas rabaannya ini ada kayak tangan gitu atau gimana bang? Apa emang cuman berasa cengkramannya doang? Berasa cengkramannya doang sih bang, soalnya kan gue juga pakai celana panjang, tapi gue ngerasa dia masuk ke celana gue gitu bang. Takut gue itu, bener-bener panik posisi gue itu, gue takut kenapa-napa ya. Takut gue. Nah setelah kejadian itu udah abis itu hilang gitu aja bang? Apa ada kejadian lagi? Apa udah selesai ya kejadiannya bang? Udah hilang dari situ. Mungkin kayak dia yang tukang sumber itu pengobatan alternatifnya dijauhin kali mungkin ya. Gua nggak diganggu lagi bang. Tadi menurut gua pengalaman cukup menyeramkan juga sih, soalnya kayak ngerasain sampai ke fisik gitu loh. Kayak lu bener-bener dipegang orang tapi nggak ada orangnya gitu. Gimana coba lu rasain coba kalau lagi tidur malam-malam terus ada yang megang paha lu, gimana rasanya? Ditunggu video selanjutnya dari Room Story.
Next, gue bakal coba ngundang lagi narasumber buat bercerita pengalaman horornya. Jadi itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.